Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dasar-dasar pemrograman saya berupa skenario dan programnya. Bahasa yang saya gunakan dalam pembuatan programnya adalah C++ dan aplikasi yang saya gunakan saat membuat program adalah Golang C++ Builder 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zafira Syarafina dengan NIM 22115230016 dari Departemen Sistem Informasi, kelas B, Fakultas Teknologi Informasi. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Profesor Insinyur Surya Abnarius, MSc, PhD. Program yang saya buat adalah Kasir Fashion Store Zafira. Skenario programnya adalah Fashion Store Zafira merupakan sebuah usaha yang menjual beragam pakaian khusus wanita. Toko ini dibuka pada jam 10 pagi dan tutup pada pukul 8 malam. Toko ini menjual 5 jenis pakaian berbeda, yaitu kemeja Icona, kemeja Iris, kemeja monokrom, kulot Kalina, dan kulot Kirana. Masing-masing pakaian memiliki modal dan harga sebagai berikut. Satu kemeja Ivona dengan harga 130.000, modal awalnya adalah 100.000. Dua kemeja Iris, harga jualnya adalah 120.000 dan modalnya adalah 90.000. Tiga kemeja monokrom, harga jualnya adalah 110.000 dan modalnya adalah 80.000. Empat kulot Kalina, harga jualnya 105.000 dan modalnya adalah 75.000. Lima kulot Kirana, harga jualnya 100.000 dan modalnya 70.000. Skenario program 1. Input stok. Saat toko buka, pegawai akan menginputkan stok pakaian terlebih dahulu, di mana stok per jenis pakaiannya per hari hanya 20 pieces. 2. Pemesanan. Ketika ada pemesanan, pemesan akan diminta memasukkan nama serta memilih jenis dan jumlah pakaian yang ingin dibeli. 3. Pembayaran. Setelah melakukan pemesanan, pemesan akan mengecek total harga dari jumlah pakaian yang dipesan. Kemudian pemesan melakukan pembayaran. 4. Cetak struk. Setelah membayar pesanan, kasir akan mencetak struk pembayaran. Transaksi pun berhasil dan tersimpan dalam riwayat pemesanan. Selanjutnya adalah demo program. Baiklah, ini adalah tampilan awal saat program dijalankan. Di sini ada form 1 yaitu selamat datang, yang isinya ada username dan password. Di sini kasir diminta untuk menginput username dan password. Misalkan username-nya salah, maka akan muncul username salah. Masukkan username. Kalau username yang dimasukkan benar, sementara passwordnya salah, maka akan muncul password salah. Masukkan password. Jadi di sini kalau username dan passwordnya benar, maka akan bisa masuk lanjut ke form 2. Di sini sebelumnya saya akan memperlihatkan tombol about yang isinya yaitu nama-nama dari pembuat program, yaitu saya sendiri Zafira Syarafina, NIM, Departemen, Dosen Pengampu, Mata Kuliah, dan email. Di sini kita tekan login, maka akan langsung muncul form 2. Sebelum memulai programnya, kita harus menekan tombol mulai terlebih dahulu untuk mengaktifkan buttonnya. Maka waktu kita tekan tombol mulai, maka akan muncul pesan selamat datang. Terus akan muncul juga isi stok terlebih dahulu. Setelah kita okekan isi stok terlebih dahulu, maka button input dan stok input di sini akan terisi, yaitu 20-20 per itemnya. Di sini kita akan mencoba menginputkan 7 terlebih dahulu. Nah, lalu tekan input.
kita input 7 dan stok di atasnya akan berkurang menjadi 13. Lalu kita input 8. Lalu kita tekan input lagi, maka yang di atasnya akan berkurang lagi menjadi 5. Sini kita coba input melebihi dari jumlah stok yang tertinggal 7. Maka kita tekan input, dia akan muncul pesan, maaf, input Ivona melebihi kapasitas. Lalu kita okekan, dan dia akan kembali 0, dan jumlah di sini akan tetap, tidak berkurang sama sekali. Lalu di sini kita harus menginputkan sesuai dengan stok yang ada. Sini kita inputkan 5, lalu kita tekan input. Setelahnya semuanya akan 0 dan kita tidak bisa menginput lagi. Di sini kita akan menyusunnya bisa menyusunnya secara ascending dan descending. Pertama kita akan mencoba secara ascending, yaitu berurut dari yang kecil ke yang besar. Sementara descending berurut dari yang besar ke yang kecil. Setelah menekan tombol input tadi, maka tombol hitung akan aktif. Di sini misalnya pembeli pertama datang, yaitu atas nama Zafira. Zafira membeli jenis pakaian kemeja Ivona dengan harga 130.000. Di sini Zafira membelinya 9 item. Lalu kita tekan button hitung. Setelahnya akan muncul total harganya, yaitu 1.170.000, yaitu hasil perkalian dari 130.000 dikali dengan 9 jumlah belinya. Di sini Zafira membayar dengan uang 1.200.000. Bayar, maka setelah menekan button bayar, maka akan muncul kembalian dari uang Zafira tadi. Lalu kita mencetak struknya. Nah, di cetak struk ini ada tulisan Fashion Store Zafira, nama pembelinya yaitu Zafira, jenis pakaiannya kemeja Ivona, jumlah beli 9, total harga 170.000, pembayaran 1.200.000, kembalian 30.000, dan juga terdapat tanggal dan jam transaksinya. Lalu kita menekan tombol baru. Saat menekan tombol baru, transaksi dan nota transaksi otomatis akan terclearkan, dan transaksi tadi dipindahkan ke dalam riwayat transaksi. Lalu pelanggan kedua datang atas nama Syara. Di sini Syara memiliki kemeja Iris. Di sini Syara memesan sebanyak 11 buah. Lalu kita tekan hitung. Di sini kita akan membayar dengan harga, si Syara membayar dengan harga 1 juta. Kurang dari harganya, maka akan muncul, maaf, uang Anda tidak cukup. Jadi di sini harus dibayar sesuai dengan jumlah harganya atau melebihi jumlah harganya. Sini Syara misalnya memberikan uangnya 150.000. Lalu kita tekan tombol bayar dan uang kembaliannya akan muncul lagi. Lalu kita cetak stroke. Setelah cetak stroke, maka kita akan menekan tombol baru agar transaksinya pindah ke dalam riwayat transaksi dan semuanya transaksi dan nota transaksi terbersihkan. Pelanggan ketiga datang atas nama Vina. Vina membeli kemeja monokrom. Di sini Vina membeli sebanyak 13 buah. Kita hitung, kita bayar dengan uang 1.500.000. Kita tekan bayar, cetak stroke, lalu baru. Maka
maka transaksinya akan pindah ke dalam riwayat transaksi. Pelanggan keempat datang atas nama Cia. Di sini Cia memborong semua keluarga Lina, yaitu 20 buah. Kita hitung dan kita bayar. Dan Cia membayar dengan uang 2.100.000. Bayar, maka tidak akan ada kembalian karena uang yang Cia berikan pas. Lalu kita akan mencetak struk, setelahnya akan menekan tombol baru. Maka transaksi tadi akan pindah ke dalam riwayat transaksi. Lalu pelanggan kelima datang atas nama Yani. Yani membeli kulot kirana sebanyak 15 item atau 15 pieces. Lalu kita hitung. Sini harganya adalah 1.500.000. Si Yani membayar dengan uang pas juga seperti Cia. Maka kembaliannya adalah 0. Lalu kita melakukan cetak stroke dan menekan tombol baru untuk memindahkan transaksi tadi ke riwayat transaksi. Lalu pelanggan keenam datang. Di mana yang datang adalah Zafira lagi, pelanggan pertama tadi. Di sini Zafira membeli kemeja Ivona sebanyak 10 buah. Lalu kita tekan hitung, maka total harganya akan muncul. Di sini si Zafira membayar dengan uang 151 juta. Nah, di sini Di sini Zafira membayar dengan uang 1.500.000. Saat tekan tombol bayar, maka kembaliannya akan muncul 20.000. Lalu kita akan mencetak stroke dan menekan tombol baru agar transaksinya pindah ke dalam riwayat transaksi. Lalu pelanggan ke-7 datang atas nama Ayu. Ayu membeli kemeja iris sebanyak 7 buah. Lalu kita hitung, di sini akan muncul harganya yaitu 840.000 total harganya. Di sini si Ayu membayar dengan uang 900.000. Maka saat ditekan tombol bayar akan muncul kembalian 60.000. Lalu kita akan mencetak struknya dan menekan tombol baru agar transaksinya dipindahkan ke dalam riwayat transaksi, serta transaksi dan nota transaksinya dibersihkan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke button pencari. Di sini misalnya kita akan mencari nama yang tidak ada di transaksi terlebih dahulu, yaitu Rara. Misalnya di sini kan namanya Rara. Saat kita tekan tombol cari, maka riwayat transaksi otomatis akan terbersihkan. Dan akan muncul pesan, maaf, nama tidak ditemukan. Lalu kita tekan OK. Lalu di sini kita akan mencari nama Zafira. Di sini Zafira sudah datang hari ini sebanyak 2 kali, yaitu sebagai pelanggan pertama dan sebagai pelanggan ke-6. Di sini nama pembelinya Zafira, tanggalnya 21 Desember 2020. Zafira sama-sama membeli kemeja Ivona. Yang pertama Zafira membeli 9 buah dan yang kedua Zafira membeli 10 buah dengan total harga yaitu 1.170.000 saat membeli pertama dan 1.300.000 saat membeli kedua. Di sini kita akan cari Syara. Maka di sini akan muncul nama Syara sebagai pelanggan kedua. Juga datang pada tanggal 21 Desember 2021 Desember. Jenis barangnya kemeja iris, jumlah belinya 11 dan total harganya 1.320.000.
Setelahnya kita lanjut ke tombol pendapatan. Saat tombol pendapatan ditekan, maka akan muncul form 3 yaitu rekap penjualan hari ini. Di mana di sini ada total barang yang terjual yaitu kemeja Ivona terjual sebanyak 19 buah, kemeja Iris sebanyak 18 buah, kemeja monokrom sebanyak 13 buah, kulot Kalina sebanyak 20 buah dan kulot Kirana sebanyak 15 buah. Sini kita pada hari ini kita mengeluarkan modal sebanyak 8.300.000. Sementara total penjualan kita adalah 9.660.000. Jadi total penjualan dikurang dengan modal awal maka akan dapat keuntungan seharinya. Keuntungan kita pada hari ini yaitu 1.360.000. Lalu kita tekan tombol kembali untuk kembali kepada form 2. Di sini toko tutup pada pukul 10 dan jika toko akan tutup, maka kita tinggal menekan tombol keluar dan formnya akan tertutup semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.